Memasuki akhir pekan, pemirsa, di hari ini, hari Jumat 22 Januari 2016, saya Rizka Indah kembali hadir lagi ke hadapan Anda dalam Talk to iNews. Pemirsa, dalam sepekan terakhir begitu ramai diperbincangkan terkait dengan gerakan aliran yang mungkin bisa dikatakan aliran sesat atau mungkin gerakan aliran keras begitu ya, yang terjadi di negara kita saat ini. Dan beberapa hari lalu juga sempat terjadi amukan massa terhadap suatu gerakan yang berada di Kalimantan. Kita akan mencoba untuk membahas pada malam hari ini seperti apa sebenarnya kondisi psikologis dari para korban sendiri, korban ex gerakan Fajar Nusantara atau bisa kita katakan sebagai gerakan Gavatar begitu ya. Kita akan membahas lebih lanjut dengan para narasumber yang sudah hadir pada malam hari ini. Namun sebelum kita akan membahas apa yang menjadi tema kita pada malam hari ini, terlebih dahulu kami akan memberikan informasi terbaru kepada Anda yang terjadi sepanjang hari ini. Pemirsa, beberapa saat yang lalu anggota kepolisian dari Resort Jakarta Pusat menyergap salah seorang terduga pelaku penyerangan terhadap Bribka Taufik dan juga informannya saat disergap di kawasan Tanah Tinggi Jakarta Pusat. Dan terduga pelaku sempat melakukan perlawanan dan terjadi baku tembak dengan pihak kepolisian. Kasih motor. Upaya melumpuhkan RI sebagai salah seorang terduga pelaku tewasnya Bribka Taufik dan informannya dilakukan oleh petugas kepolisian di sebuah rumah di Jalan Tanah Tinggi 1, Johar Baru, Jakarta Pusat sore tadi. Target yang membekali dengan senjata api terus melepaskan tembakan ke arah polisi hingga polisi pun akhirnya terpaksa menjauh dari lokasi sebelum melakukan penyergapan. Dan Anda bisa saksikan pemirsa, suasana juga semakin mencekam saat pelaku terus melepaskan tembakan dengan membabi buta dari sebuah rumah yang diketahui milik orang tuanya. RI sendiri diduga merupakan satu dari sejumlah orang yang diburu polisi atas kasus tewasnya Bribka Taufik saat melakukan penangkapan di Kampung Berlan pekan lalu. RI juga diduga kuat sebagai bandar narkoba. Dan pemirsa, hingga berita ini diturunkan, polisi saat ini masih melakukan upaya penyergapan terhadap pelaku yang bersembunyi di balik tembok kamar rumah orang tuanya. Ya pemirsa, kalau Anda masih ingat terkait dengan kasus Mirna yang saat ini tengah ditangani oleh Polda Metro Jaya, masih belum mendapatkan titik terang siapa sebenarnya yang menjadi pelaku dalam pembunuhan Mirna Salihin. Dan Polda Metro Jaya mengamankan saksi kunci yaitu asisten rumah tangga Jessica yang berinisial SR yang telah membuang celana Jessica. Polisi hingga kini terus melakukan penyelidikan dan juga melengkapi dokumen dari laboratorium dan psikologi forensik sebagai alat bukti yang sah. Pengungkapan misteri kematian Wayan Mirna yang tewas akibat diracun sianida terus berlanjut. Polda Metro Jaya kini sudah mengamankan saksi kunci yakni asisten rumah tangga Jessica yang berinisial SR. SR dianggap mengetahui saat majikannya Jessica meminta untuk membuang celana jeans yang robek. SR diamankan di sebuah rumah khusus untuk mempermudah saat dimintai keterangan. Dan tidak hanya itu pemirsa, bahwa keterangan dari ahli pidana dan juga laboratorium serta psikologi forensik pun juga sudah didapatkan oleh pihak kepolisian. Dan keterangan ini nantinya akan menjadi alat dokumen sebagai alat bukti yang sah dalam penetapan tersangka. Berita acara itu keluar sama keterangan ahli yang kemarin memeriksa salah satu saksi juga keluar, dan hari ini kami periksa ahli lanjut hari Selasa kami ekspos. Saya pribadi sudah koordinasi dengan Aspidum.
Ya, pemirsa, kami akan kembali mengajak Anda untuk menuju ke kawasan Tanah Tinggi, Jakarta Pusat untuk mengetahui seperti apa situasi dan kondisi terbaru saat ini. Apakah pihak kepolisian sudah berhasil melakukan penyergapan terhadap terduga pelaku? Kita sudah tersambung dengan rekan Wahyu Ritonga yang saat ini berada di Tanah Tinggi, Jakarta Pusat. Wahyu, seperti apa saat ini situasi di sana? Ya Rizka, saat ini pihak kepolisian sedang mengolah TKP dan mengidentifikasi jenazah dari Riko, yaitu pelaku pemukulan terhadap salah satu personil kepolisian beberapa hari yang lalu. Dan sore tadi sempat terjadi pertarungan sengit dan ada penembakan dari pihak Riko sendiri, dan pihak kepolisian sudah melakukan negosiasi kepada Riko, namun Riko terus melakukan upaya perlawanan dengan melemparkan ataupun meluncurkan tembakan kepada pihak kepolisian. Akhirnya pihak kepolisian terpaksa mengambil keputusan untuk menembak Riko, dan nantinya jenazah Riko ini sendiri akan dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Dan saat ini polisian terus berupaya untuk mencari beberapa orang yang terduga pelaku pengeroyokan dan pemukulan beberapa personel kepolisian yang kemarin sampai menewaskan satu personel kepolisian dan satu informan. Dan sementara itu yang dapat kami sampaikan dari Tanah Tinggi, Jakarta Pusat. Kembali ke Rizka di studio. Ya, baik, terima kasih Wahyu Ritonga sudah melaporkan informasi terbaru dari kawasan Tanah Tinggi, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali, Wahyu. Ya, kita berlanjut ke informasi berikutnya, pemirsa, terkait dengan gerakan Fajar Nusantara atau Gavatar yang saat ini memang dalam kondisi terusir begitu. Ribuan warga ex-Gavatar yang berada di pemukiman Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat dan Samboga, Kalimantan Timur. Warga juga sempat melakukan aksi pengusiran dengan alasan takut bila nantinya warga ex-Gavatar ini akan menyebabkan atau menyebarkan ajaran radikal. Setidaknya ribuan warga pendatang di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat dan Samboga, Kalimantan Timur terusir. Mereka terpaksa meninggalkan rumah karena amuk warga setempat yang tidak bisa menerima pengikut gerakan Fajar Nusantara alias Gavatar ada di sekitar mereka. Kekecewaan terlihat di wajah ex-pengikut Gavatar ini karena mereka harus kehilangan tempat tinggal dan lahan pekerjaan mereka. Namun dari hiruk-pikuk pemberitaan tentang Gavatar, di mana sebenarnya sang pemimpin Gavatar. Pengusiran warga ex-Gavatar bukan tanpa alasan. Mereka dianggap dapat menyebarkan aliran sesat keagamaan di wilayah Kalimantan. Dari ribuan ex-Gavatar yang diamankan di pengungsian, diantaranya juga terdapat anak-anak dan balita. Total ex-Gavatar itu berasal dari Jawa Timur sebanyak 712 jiwa, Jawa Tengah 145 jiwa, Daerah Istimewa Yogyakarta 276 jiwa, Jawa Barat 297 jiwa, DKI Jakarta 90, Banten 4 jiwa, Medan 13 jiwa, Riau 99 jiwa, Aceh 2 jiwa, Sumatera Barat 4 jiwa, Lampung 4 jiwa, dan Kepulauan Riau 8 jiwa. Dari seluruh pengungsi ex-Gavatar tersebut, akan segera dipulangkan ke daerah masing-masing dengan menggunakan transportasi laut dan darat. Saat ini pemerintah akan menjamin keamanan dan kesehatan para pengungsi hingga dipulangkan ke daerah asalnya. Namun proses pendataan hingga kini masih dilakukan. Meredam getar Gavatar, itulah yang akan kita bahas pada malam hari ini, pemirsa, dalam Talk to iNews. Tentu ini adalah sebuah situasi yang cukup mengkhawatirkan. Kalau kita lihat tadi seperti apa penyebaran anggota-anggota Gavatar di seluruh Indonesia, tentu angka yang cukup fantastis begitu yang terjadi di Indonesia. Sudah hadir dua orang narasumber di studio Talk to iNews pada malam hari ini. Ada Mbak Ambarini, istri anggota Gavatar, betul ya Mbak ya? Baik, kemudian di sampingnya ada Pak Sukanto, Ketua NI Krisis atau bisa dikatakan Pusat Rehabilitasi begitu ya. NI. Korban NI secara keseluruhan. Saya ke Mbak Ambarini terlebih dahulu. Mbak Ambarini, sudah ada kabar dari suami? Belum sama sekali. Belum sama sekali. Tepatnya terakhir itu tanggal 19 November 2015. Dan itu terakhir anak-anak meninggalkan sekolah, meninggalkan rumah, itu terakhir. Oke, boleh diceritakan sebenarnya bagaimana sampai sang suami beserta anak
ikut dalam gerakan Fajar Nusantara ini? Dulu tepatnya kurang lebih sekitar tahun 2004-2005 saya sempat bergabung, itu dulu namanya Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Al-Qiyadah Al-Islamiyah? Iya, pemimpinnya sama seperti Ghafatar Al-Musaddiq yang dulu sempat ditangkap pada tahun 2007 kurang lebih. Saya yakin mereka ke sana karena ada pesan terakhir, dia menyampaikan jangan cari kita sudah di Papua dan kita akan pergi hijrah ke jalan Allah, gitu aja. Itu aja pesannya. Sama kita dapat dia bikin surat pindah ke RT dan ke Sudin, itu alamatnya Kalimantan Barat. Oh, oke, berarti sudah memang direncanakan begitu ya, Sudah tujuannya akan direncanakan, kemana? iya. Baik, pada tahun 2004-2005 Anda bergabung dalam gerakan yang berbeda itu tadi ya. Apa sih yang mendasari Anda untuk bergabung dalam gerakan tersebut? Apakah memang juga Anda sendiri atau dengan suami atau bagaimana? Awalnya sebelum menikah memang dia belum ikut aliran tersebut. Pas menikah di tahun 2003 kita mempunyai seorang anak sekitar 5 bulanan baru dia diajak gabung sama kakak kandungnya. Oke. Lalu selang berapa lama suami mengajak saya ikut aliran tersebut. Yang mendasari saya ikut itu karena mungkin saat itu status saya istri, ikut suami, dan saya ingin tahu ajaran apa seperti itu gitu. Jadi makanya saya mau tahu apa sih yang mendasari suami saya bisa ikut ajaran itu dan yakin. Oke, artinya mengajak Anda adalah suami begitu ya untuk bisa bergabung di sana. Pada saat, boleh kita flashback sedikit begitu ya. Pada saat Anda bergabung, apakah memang sudah gerakan ini adalah sebuah gerakan aliran keagamaan atau mungkin awalnya belum? Memang itu mempelajari tentang keagamaan, kita mengulik isi Al-Quran di sana, mengartikan, menerjemahkan isi dari ayat-ayat Al-Quran itu. Jadi kalau dikatakan itu sesat, saya tidak bisa mengatakan itu sesat karena memang isinya pun sama di dalam Al-Quran itu yang kita pelajari saat itu. Baik. Mungkin agak sedikit menyimpang sedikit karena di sana mengajarkan Islam, puasa dan sholat itu tidak wajib. Baik. Dan di saat kita mengikuti itu, kita dikenakan iuran tiap bulan itu. Buat mereka mengatakan iuran itu untuk infak dan untuk biaya kita hijrah nanti. Baik, itu pada tahun berapa Anda memutuskan untuk berhenti dalam gerakan tersebut tapi suami Anda tidak, begitu kan? Itu saya ikut itu kurang lebih 1 tahun, 2004 sampai 2005, dan saya keluar pun tidak ada kata pamit sama mereka, dan saya selalu mengelak setiap diajak ada pertemuan lagi, ya akhirnya diajak terus, mungkin mereka juga capek, ya udahlah, mungkin dia sudah nggak mau, ya udah. Apa yang membuat Anda menarik diri gitu terhadap gerakan tersebut? Memang dari awal kita sudah bertentangan, perbedaan pendapat, jadinya nggak serak di hati, ya udah saya nggak, memang ikut itu pun karena terpaksa, karena kepingin tahuan saya itu isinya apa di sana, apa saja yang dilakukan, itu aja. Lalu apa tanggapan suami ketika Anda memutuskan untuk tidak kembali bergabung dalam kelompok tersebut? Awalnya terus memaksa terus untuk ayo kita akan membuat kita akan ke jalan Allah yang benar, ajaran Islam yang benar, seperti itu. Dia terus memaksa, mendesak, tapi tetap saya ingin mengikuti ajaran yang sekarang saja. Bagaimana Anda cukup yakin bahwa saat ini suami Anda berada dalam gerakan Fajar Nusantara atau Ghafatar? Yang berbeda hanya namanya saja, dari Al-Qiyadah Al-Islamiyah menjadi Ghafatar. Pemimpinnya pun sama. Kenapa saya yakin? Karena yang pertama dari komunikasi terakhir dia bilang katanya mau hijrah ke jalan Allah. Yang kedua dia ada alamat terakhir yang dia
buat di RT sama di Ya. Sudin itu surat pindah ke Kalimantan itu. Itu yang membuat Anda Itu merasa yang membuat saya yakin begitu ya? karena ajarannya pun sama, Al-Qiyadah dan Ghafatar itu. Oke, artinya dari Al-Qiyadah Al-Islamiyah kemudian berubah nama menjadi Ghafatar. Dalam kurun waktu tersebut, adakah perbincangan yang dilakukan oleh Anda dan juga suami Anda begitu sebelum akhirnya suami Anda memutuskan untuk berhijrah? Karena kami sudah pisah selama kurang lebih 4 tahun. Jadi untuk saya tahu gimana, apakah dia masih bergabung di sana lagi atau tidak, saya tidak tahu karena kita sudah pisah selama kurang lebih 4 tahun. Anak-anak ikut sama saya, diasuh sama orang tua saya. Jadi untuk kegiatan dia di aliran itu saya tidak tahu lagi. Artinya tidak ada komunikasi lagi Tidak ada dengan suami? komunikasi tentang saya mengetahui dia di sana masih atau tidak gitu. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan kembali Mbak Rini dan juga Pak Anto. Dan pemirsa, dan juga jangan kemana-mana, kita masih akan membahas terus terkait dengan bagaimana cara kita untuk meredam getar Ghafatar di Indonesia. Sesaat lagi di Talk to I News.